Sampai pohon mangga, pohon jambu melu baik buahnya plastik. Kan saya mikirnya jadi kayak orang Papua. Pohon mangga kan harusnya buahnya mangga, betul. Pohon jambu juga harusnya buahnya jambu. Tapi sekarang ayah pohon mangga, pohon jambu, sampai bambu buahnya plastik. Ternyata Indonesia banyak orang ngaku bener tapi buahnya nggak bener. Ayah pohon mangga buahnya plastik, ngakunya Islam tapi akhlaknya bukan Islam, ngakunya Indonesia tapi ngancurin negara. Bahkan bambu buahnya plastik, ngakuna pejabat tapi mangani duit rakyat. Bambu pohonnya plastik. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Cendol ya Allah, ya pengajian apa nonton biduan? Sampai ada maksudnya viral cendol dawet, Bu. Cendol kan dawet. Pertama saya dengar saya kaget, ibu asa kasar pisan. Tapi saya mikir ini Indonesia, menurut mereka tidak kasar, menurut kita kasar. Ada yang menurut kita tidak kasar, menurut sana kasar. Contoh kalau di tempat saya dahar itu kan udah halus. Tapi kalau orang Sunda dahar mah kasar. Betul. Itu yang saya pelajari di Indonesia. Dan saya pun sangat menghormati orang Papua walaupun mereka mayoritas Nasrani. Tapi punten, orang Nasrani ternyata sangat menghormati Muslim di tanah Papua. Nyatanya kemarin saya pengajian di sana, saya memutuskan kepingin saya jalan-jalan di Freeport. Karena memang udah deket Freeport, saya kepingin jalan-jalan diantar ke sana. Tapi karena waktunya malam hari, kita tidak diperkenankan masuk. Jadi kita jalan-jalan di sekitar Freeport dan saya ketemu asli dengan orang suku Papua. Saya berpikir, orang Papua hidung, Jawa juga hidung. Tapi jangan salah, irenge wong Papua, irenge wong Cilacap, irenge wong Jawa tidak jadi jaminan masuk surga atau neraka. Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar dari suku mana? Suku Afrika. Hitamnya luar biasa. Tapi dipilih oleh Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, memilih Siti Hajar seorang budak dari suku Afrika. Karena tidak melihat dari warna kulitnya, tapi dari hati nurani dan amal ibadahnya. Inilah yang Nabi berkata, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat manusia dari bentuk rupa, derajat, pangkat, bentuk rupa atau harta bendanya, tidak. Tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amal ibadahnya. Disitulah saya berpikir, seorang Siti Hajar dari seorang budak kalangan pembantu, asisten rumah tangga, bahkan asalnya dari suku Afrika, tapi begitu baik akhlaknya sampai dipilih oleh Siti Sarah, bojo pertama, memilih Siti Hajar untuk jadi istri kedua. Bahkan Siti Hajar melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan Siti Sarah bojo pertama pun melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, dari keguyup rukunan keluarga Nabi Ibrahim. Saya pun jadi berpikir, orang Papua hitam, kita orang Jawa juga hitam. Tapi yang putih pun jangan bangga, karena warna kulit tidak jadi jaminan masuk surga atau neraka. Kita tidak ditanya kok warna kulitnya warna apa besok di akhirat. Apa putih, apa kuning, apa sawo mateng, apa mateng kebablasan bosok. Ente. Maka ternyata warna kulit tidak jadi jaminan. Dan saya berpikir ketika saya ngaji di Papua, pertama kali saya mikir orang Papua sadis, keras, kasar. Pikiran saya begitu, tapi nyatanya tidak. Saya ketemu asli seorang Papua, saya senyum, sana balas senyum. Saya manggut, sana manggut-manggut. Saya diajak oleh orang Papua makan, namanya makanan papeda, asli makanan suku Papua yang dasar bahannya itu dari sagu. Maaf punten, bentuk makanannya kayak lembu.
Si mikir nih saya bisa ngeleg gak bora. Jangan-jangan kalau nggak bisa ngeleg dikira saya ngenyek-ngece orang sana. Tapi ketika dicampur dengan jodohnya namanya kuah kuning. Masakan orang Papua, makanan dari ikan patin dan khusus bumbu rempah orang Papua bareng dicampur, segernya luar biasa. Nggak mau ngunyah udah masuk sendiri. Langsung bablas, orang kunyah-kunyahan. Dan saya diikut sertakan namanya adat tradisi bakar batu. Bakar batu itu proses memasak yang tanpa gas LPG, nggak pakai minyak tanah, nggak pakai micin, vetsin, nggak pakai penyedap rasa. Cara memasaknya batu-batu dikumpulin. Ya sugerawu, ya Pak Camat apa Baku? Baku, mangga calik saya ayah. Mangga Paku, alhamdulillah ya Paku, sarungan kayak pengantin sunat. Paku, oh ya memang santri, alhamdulillah santri es kui sanggup, akui akan, en kui neruskan, tek tuntunan RI naon ibu? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan kurang pas. Ya kan lagi nerangin santri SIU sanggup, akui akan, etan neruskan, RI Rasul Ilahi Republik Indonesia. Oh ya, teh tuntunan. Hapunten pisan Pak Kuwu tadi nembe nganter Pak Wakil Bupatinya. Alhamdulillah luar biasa ya masyarakatnya. Berarti Pak Kuwunya karena mau dekat dengan para kiai, melu nderek ajaranipun Islam. Alhamdulillah masyarakatnya begitu guyub rukun. Moga-moga kita dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tadi lagi jelasin apa? Oh ya, bakar batu. Kayu-kayu dibakar jadi bamba, areng cara Sunda naon? Sami. Barang kayunya jadi areng, di atas areng batu-batu dikumpulin, di atas areng. Di atas batu-batu ditaruh ubi-ubian, singkong sampu. Di atas sampu singkong. Ditaruh sayur mayurnya. Lah di atas sayur kantun dagingnya. Saya tanya sama orang Papua, kok dagingnya ditaruh paling atas? Nanti kapan matengnya? Lagi kencot-kencot ramangan-mangan. Orang Papua jawabnya bijaksana secara logis dan filosofis. Logisnya, kenapa daging ditaruh paling atas? Fungsinya ketika daging yang ditaruh di atas dibumboni dengan rempah-rempah, daging akan mengeluarkan minyak. Minyak inilah yang akan bercampur dengan rempah, dia akan meresap turun ke bawah. Otomatis bumboni sama sayur dan ubi-ubiannya. Makanya orang Papua nggak mau pakai micin, nggak pakai vetsin, rasanya udah sedap. Soalnya apa? Yang di atas dagingnya rempahnya pas dan cocok, dan turun ke bawah, yang di bawah akhirnya kerasa enak kabeh. Itu masaknya orang Papua. Difilosofikan kita Indonesia. Di Indonesia karepe wong Papua yang jadi daging siapa? Para pemimpin. Para pejabat kita tugasnya jadi daging. Tempatnya di mana? Di atas dong. Maka yang jadi daging, yang jadi pemimpin harus paham agama, ngerti agama. Orang yang beriman bertakwa sama Gusti Allah, adil, amanah, jujur, jauh dari sifat zolim. Berarti bumbunya pas. Maka kalau yang jadi pemimpin, yang jadi daging bumbunya pas, dia akan meresap turun ke bawah, otomatis bumboni sama ubi dan sayur mayurnya. Yang jadi ubi saha? Kita, masyarakat kecil. Yang jadi sayur siapa? Kita, rakyat bawah. Kalau di atas bumbunya cukup, maka akan meresap ke bawah. Kita pun yang jadi rakyat kerasan enak, makmur kabeh. Itu wong Papua minta. Wong Papua cinta kok sama tanah air.
Hanya saja ada beberapa orang yang memang sedang mengadu domba kita. Maka punten kalau orang Jawa bilang, zaman sekarang terjadi aya kodok ngorek ungkang-ungkang, ngingu ayam-ayamnya tarung di kandang. Yang di atas cuma ungkang-ungkang rebut kekuasaan, rebutan jabatan. Akhirnya ngingu ayam-ayamnya tarung di kandang. Mahasiswa belani rakyat kecil, tapi malah diadu domba sama polisi. Akhirnya nyawa melayang gara-gara yang di atas cuman ungkang-ungkang. Maka kemarin pas 17 Agustusan saya lihat di pinggir jalan, gak hanya bendera merah putih, gak hanya bendera layur, gak hanya gapura yang dicat merah putih, sampai saya lihat ayak bambu buahna plastik. Sampai pohon mangga, pohon jambu melu baik buahna plastik. Kan saya mikirnya jadi kayak orang Papua. Pohon mangga kan harusnya buahnya mangga, betul? Pohon jambu juga harusnya buahnya jambu. Tapi sekarang ayah pohon mangga, pohon jambu, sampai bambu buahnya plastik. Ternyata Indonesia banyak orang ngaku bener, tapi buahnya nggak bener. Ayah pohon mangga buana plastik, ngakunya Islam tapi akhlaknya bukan Islam, ngakunya Indonesia tapi ngancurin negara. Bahkan bambu buana plastik, ngakuna pejabat tapi mangani duit rakyat, bambu pohonnya plastik. Jadi punten kalau yang kebakaran hutan Riau sama Kalimantan, tapi yang dipadamkan malah KPK, kan gak nyambung. Yang kebakaran hutan Kalimantan, Sumatera, tapi kenapa KPK yang dipadamkan? Kalau KPK sampai padam, nanti saha numbelani kita rakyat kecil. Jadi kalau ayah DPR, ayah pemimpin, kok pegawaiannya turu, mangga. Tapi kalau pegawaiannya turu, sekali bikin undang-undang malah keleru. Masa ayam tetangga dolan sing duwe pitik kena denda? Ya mau ngurusin ayam pisan, ya ngurusin yang macem-macem kan banyak. Yang rakyat cilik minta bantuan juga banyak, ngapain ayam diurusin? Punten, Iwan Fals ngeritik betul. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Iwan Fals ngeritik, Didi Kempot nyauri. Yang lagi viral, kaya ngene rasane dadi menungso. Cendol. Ya Allah, ya pengajian apa nonton biduan? Sampai ada maksudnya viral cendol dawet, Bu. Cendol kan dawet, dawet kan cendol. Kalau Anda sering mengamati, sering meniteni dan menengeri, ternyata di gerobaknya bakul cendol dawet aya tokoh wayang namanya Wayang Semar. Kalau yang senang meniteni dan menengeri, gerobaknya bakul dawet aya tokoh Wayang Semar. Ini viral ketika Indonesia lagi kisruh huru hara, banyak pemimpin yang tidak bisa amanah. Ternyata bakul dawet mengingatkan,
Ayat tokoh namanya Wayang Semar. Semar seorang lurah, Semar adalah seorang begawan. Dia laki-laki bu, tapi punten badannya kayak ibu-ibu. Ayah maksudnya, silahkan Anda jadi pemimpin, tapi tolong punya sifat keibuan. Pemimpin yang mengarahkan, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang benar-benar membela masyarakat kecil dengan kasih sayang cinta sama rakyat. Maka dengan dilantiknya Pak Presiden, bahkan para pemimpin DPR kita, menteri kita, moga-moga Indonesia dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim, punya pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa mengayomi masyarakatnya. Allahumma. Maka peringatan Maulid Nabi kita pun mencontoh akhlak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pemimpin umat manusia sealam jagat raya. Beliau lahir dari keluarga sederhana, yatim keadaannya. Waktu kecil nderek embah jadi pengembala kambing. Waktu remaja ikut paman jadi pedagang. Tapi ternyata karena sifat dan akhlaknya begitu baik, bahkan Kanjeng Nabi disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, modalnya cuman 1 juta. Sabaraha ibu? 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta. Tapi beda nyalonku di Ciulu. Nyalonku di Ciulu modalna 1 miliar. Sabaraha? 1 miliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Kemarin Pak Kuwu habis berapa Pak Kuwu? Nggak habis sama sekali, alhamdulillah. Beliau nggak habis sepeser pun, karena Pak Kuwu kita dipilih oleh masyarakat. Allahumma. Maka ternyata untuk menjaga keguyup rukunan di Indonesia, iya bu, mangga kita walaupun beda organisasi ataupun beda keyakinan, mangga saling menghormati.